Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman, Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Alfarizi, mahasiswa Universitas Syadsi Madani, Prodi Ilmu Komputer semester 3 dengan NIM 230500946. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas presentasi mandiri, yang dimana materinya itu di sini ada konsep dasar pemrograman. Apa sih konsep dasar pemrograman itu? Jadi konsep dasar pemrograman ini adalah proses menulis instruksi untuk menyelesaikan masalah. Nah, instruksi di sini itu yaitu kode atau codingan, yang dimana kita menulis coding untuk menjadikannya sebagai sebuah program atau aplikasi. Nah, kenapa kita harus paham konsep dasarnya dulu? Ya, dimana-mana kita harus paham basic atau dasarnya dulu. Kalau kita dasarnya aja nggak tahu, gimana kita untuk ke tahap selanjutnya gitu loh. Yang dimana dasarnya itu ya kita tahu dulu gimana cara menulis si kodenya itu, begitu. Kalau dasarnya kita nggak tahu, nggak akan bisa kita untuk ke step selanjutnya. Nah, lalu di sini kebetulan karena saya mempelajarinya bahasa pemrograman PHP, jadi di sini struktur dan sintak dasarnya itu untuk PHP, yang dimana struktur dasar atau sintak dasarnya ini dalam PHP itu menggunakan tag panah kiri tanda tanya PHP, lalu ditutup dengan tanda tanya panah kanan. Nah, itu struktur atau sintak dasar dalam bahasa pemrograman PHP yang harus kita ikuti. Karena kalau kita nggak pakai yang ini, itu kita nggak akan jadi codingan kita, error yang ada. Seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini saya ada contoh untuk sintak dasar yang simple, itu ini. Nah, memang nggak terlalu simple sih, ini agak ribet ya. Saya bikinnya nama, NIM, tinggi, dan juga true, dimana itu ini booleannya. Nah, untuk itu kita coba cek XAMPP nya sudah jalan. Kita buka localhost-nya. Nah, iya, untuk mengecek atau mengrunning codingan kita, terutama di PHP, kita harus punya aplikasi namanya XAMPP ini. Kalau kita sudah punya, kita harus nyalain bagian Apache dengan MySQL-nya ini. Nih, tadinya kan stop. Tadinya ada tulisannya start kayak yang lain nih. Karena saya sudah menjalankannya, itu tulisannya berubah jadi stop di situ. Iya. Lalu untuk mencari filenya, file yang sudah kita tulis atau codingan yang sudah kita tulis, itu kita lihat di sini di folder XAMPP-nya. Kita cari di htdocs, apa nama filenya. Nah, di sini kebetulan saya bikinnya dengan nama saya sendiri, itu Rifki. Langsung aja kita tulis localhost, kita kasih slash Rifki. Nah, keluar langsung. Tadi kita mau coba yang sintaks dasar ya. Kita coba pencet sintak dasar. Nah, langsung keluar seperti ini, yang berarti codingannya itu betul ya. Seperti itu. Kok bisa begitu sih? Tiba-tiba keluar seperti ini? Karena kita taruh di sini echo. Itu untuk print out-nya. Coba kalau misal kita hapus si echo-nya ini, itu bakalan error dia. Akan keluar satu. Nah, hilang kan?
karena nggak di print out, tidak ada perintah untuk menampilkannya. Seperti itu untuk sintak dasar. Lanjut, di sini ada logika pemrograman dasar. Apa sih logika pemrograman dasar itu? Yaitu konsep logika supaya kita itu berpikir secara sistematis ketika untuk menyelesaikan masalah terkait codingan kita. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini saya punya codingan PHP, yaitu seperti ini. Kita buka di sini. Itu yang sebentar. Sepertinya belum dibuat filenya. Kita buat dulu logika PHP. Ya, seperti ini. Kita open di sini. Cari logika PHP. Mana logika PHP? Nah, ini. Oke. Lalu kita coba running kodenya. Seperti ini. Kita buka di sini. Kita kembali aja. Nah, berhasil ya. Print outnya atau echo-nya yang keluar itu selamat Anda lulus. Kok bisa sih hasilnya selamat Anda lulus? Karena di sini kita kasih variabelnya, elemennya 85, sedangkan di struktur if-nya saya taruhnya di kalau nilainya lebih dari 75 itu print out-nya atau perintah outputnya selamat Anda lulus. Nah, sedangkan struktur else-nya berarti yaitu kalau nilainya kurang dari 75 itu print out-nya Anda tidak lulus, seperti itu. Ini bakalan nyambung lagi ke struktur control if else nanti. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke bagian form dan input pengguna. Jadi sebelum buat formnya itu kita membuatnya menggunakan HTML dulu. Kita buat menggunakan HTML. Setelah itu untuk proses input penggunanya kita buatnya menggunakan PHP. Di sini kebetulan saya udah ada codingannya seperti ini ya, panjang lebar. Di situ untuk form-formnya sudah ada, untuk field pengisiannya seperti nama lengkap, NIM dan lain-lain itu sudah ada ya. Itu. Nah, kita coba running kodenya. Seperti ini. Nah, kita coba tes. Nama pelanggannya Asep, emailnya asepkopling@gmail.com, sandinya Asep saja. Nah, kebetulan untuk ininya nggak saya isi dulu ya, karena ini buat contoh aja. Loh, kenapa tidak betul ini? Oh, salah, maaf, harusnya titik. Maaf. Nah, kebetulan di sini saya di codingan saya itu untuk password itu harus lebih dari 6 huruf untuk supaya ya keamanan juga ya. Tuh, di sini saya kasih peringatan kalau passwordnya kurang dari 6 huruf. Di sini berarti kita tambahin. Langsung kita coba proses. Nah, akhirnya keluar outputnya yaitu invoice. Nah, di sini saya buat formnya itu form pembelian gitulah, toko, untuk toko. Yang pelanggan Asep, email Asep Kopling, passwordnya Asep 9, seperti itu. Untuk form dan input pengguna. Lalu selanjutnya struktur
struktur kontrol if else. Jadi struktur kontrol ini untuk membantu kita mengambil keputusan seperti itu. Untuk if else sendiri tergantung kondisi seperti apa. Sedangkan switch itu ketika if else-nya nggak bisa, itu kita baru pakai switch. Seperti di sini. Struktur kontrol if itu yaitu konsep dasar pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan dalam sebuah program. Yang dimana struktur ini memungkinkan program untuk menjalankan bagian kode tertentu hanya jika kondisi tertentu terpenuhi ataupun benar atau true. Dengan kata lain, if membantu program untuk mengevaluasi kondisi dan menentukan alur eksekusi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Seperti contoh di logika tadi. Nah, ini salah satu contoh struktur kontrol if juga. Kalau nilainya lebih dari 75, yang dimana ini 85, outputnya yaitu lulus. Sedangkan kalau kita taruh misal 70 di sini, 70, itu yang akan keluar outputnya berbeda. Maaf, Anda tidak lulus. Seperti itu untuk logika struktur kontrol if. Nah, untuk else-nya yaitu digunakan bersama dengan if untuk menentukan apa yang dilakukan ketika kondisi yang uji dalam bentuk if bernilai salah atau false. Jika kondisi dalam pernyataan tidak terpenuhi, maka blok kode bagian else akan dijalankan. Seperti tadi itu. Untuk if else ini saling berhubungan ya, nggak bisa dipisahkan, harus bersama-sama seperti itu. Lalu perulangan dan pengolahan data. Perulangan itu atau looping yaitu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan kode yang sama berulang kali dengan syarat tertentu hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi atau dihentikan. Untuk pengolahan data yaitu mengacu pada proses manipulasi data untuk mencapai tujuan tertentu seperti analisis, perhitungan, penyimpanan, atau penyajian data. Nah, dalam konteks pengolahan data dapat mencakup operasi pada setiap elemen yang diproses dalam iterasi perulangan. Lalu yang terakhir, jenis-jenis perulangan. Di sini saya ngasih contoh 2. Ada perulangan for dan while. Untuk for sendiri digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui atau diinginkan. Sedangkan perulangan while digunakan ketika perulangan harus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Saya kasih contoh di sini perulangan for dulu. Nah, di sini for lalu iterasi i atau integer i sama dengan 0, lalu integer i kurang dari 5. Nah, lalu di sini integer plus plus dan perintah printoutnya yaitu Rifki ke integer. Nah, kita coba cek outputnya seperti apa. Itu ada di looping for. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu berulang mulai dari 0, seperti berhitung aja sih ini untuk looping for. Nah, lalu untuk looping while-nya sendiri hampir sama codingannya seperti yang for. Bedanya di sini menggunakan while, yang dimana integer kurang dari 5, printoutnya yaitu Rifki ke integer sekian. Ditambah lagi penting untuk mengubah kondisi. Saya contohkan hasil printoutnya seperti apa atau outputnya seperti apa. Nah, hasilnya sama seperti yang for untuk kedua looping ini, kecuali untuk yang for each itu berbeda nanti hasilnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau
penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.